Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Kira-kira siapa yang ingin memisahkan Jokowi dan Prabowo? Memang tidak ada yang kemudian secara eksplisit menyatakan itu. Tapi pertama saya membaca dan mendeteksi, kalau mau kita mention satu persatu, ya adalah mereka para pendukungnya Ganjar dan pendukung Anies Baswedan. Oke pemirsa, kembali lagi di channel Parameter 99. Kali ini kita akan melihat video yang sangat menarik, yaitu ketika Bapak Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya di Kongres Muslimat NU. Beliau menyampaikan bahwa ada orang yang ingin merusak hubungan antara Prabowo dengan Jokowi. Nah, selain itu kita juga akan lihat bagaimana respon dan analisa dari Mas Adi Praitno soal kelompok atau siapa saja yang ingin merusak hubungan mereka berdua ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dan simak sama-sama videonya. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Kita jangan ikut pecah belah itu adalah kegiatan mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun diveda et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Tapi benar Bu, saya datang, kemudian setelah saya ketemu hanya beberapa saat, saya ambil kesimpulan. Ibu Khofifah ini waktu itu dalam hati saya adalah seorang tokoh yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Kita bisa ambil kesimpulan tentang kemampuan seseorang, nggak usah lama-lama. Seorang pemimpin daerah, seorang pemimpin rakyat, kita bisa tahu kalau mengerti atau tidak kehidupan rakyat, mengerti atau tidak, menguasai atau tidak. Beliau menguasai itu, pertanian menguasai, produksi berapa ton di kabupaten mana, produksi beras di kabupaten mana, beliau hafal. Produksi cabai beliau tahu. Harga bawang merah beliau tahu. Ini pemimpin luar biasa. Saya sebenarnya tidak terlalu dekat dengan Ibu Khofifah. Saya baru jumpa baru menjelang mau pilpres. Benar Bu Khofifah? Yang suruh saya menghadap Ibu Khofifah itu Pak Jokowi. Benar? Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Mas Adi, ada pihak yang mau memisahkan Prabowo dengan Joko Widodo. Anda membacanya kemana arah tujuan dari pernyataan dan sebenarnya apa konteksnya? Ya sebenarnya kalau bicara konteks, ini kan menegaskan bahwa Prabowo Subianto dengan Jokowi masih sedang dalam bulan madu politik. Bagaimana keduanya itu tidak bisa dipisahkan satu sama yang lainnya. Kongsi politik dan koalisi politik dalam Pilpres 2024 yang kemudian menjadi titik kulminasi
bagaimana hubungan antara Jokowi dan Prabowo ini kan kemudian membuat bagaimana pasangan Prabowo dan Gibran mampu memenangkan pertarungan politik. Itulah yang saya sebut sebagai bulan madu politik yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Nah, yang kedua, Mas, kalau mau bicara tentang kira-kira siapa yang ingin memisahkan Jokowi dan Prabowo, memang tidak ada yang kemudian secara eksplisit menyatakan itu. Tapi pertama, saya membaca dan mendeteksi, kalau mau kita mention satu persatu, ya adalah mereka para pendukungnya Ganjar dan pendukung Anies Baswedan, yang memang sebenarnya melihat bahwa ketika Pilpres sudah usai, sudah saatnya Prabowo sebagai presiden terpilih menunjukkan dirinya sebagai presiden yang tak lagi misalnya tidak dikait-kaitkan, apalagi berada di bawah bayang-bayang mantan-mantan presiden sebelumnya. Termasuk misalnya kelompok-kelompok netizen kritis bahwa sebenarnya Prabowo itu tidak punya beban masa lalu, yang menjadi beban bagi Pak Prabowo itu adalah beban masa depan. Bagaimana persoalan ekonomi, bagaimana persoalan kesejahteraan, persoalan kemiskinan yang selama ini itu tuntas bisa dilaksanakan dengan setuntas-tuntasnya. Jadi hanya itu yang sepertinya paling mungkin bisa dideteksi, karena per hari ini sekalipun sebenarnya publik itu hanya ingin melihat bahwa Prabowo setelah dilantik jadi presiden, sudah 4 bulan ya menjadi presiden, maka semua keputusan politik, strategi politiknya adalah murni atas kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Prabowo, bukan karena misalnya ada bisikan, ada mungkin feedback dan masukan dari pihak-pihak yang lain. Makanya tidak mengherankan dalam 100 hari kinerja Prabowo kemarin, pasti pertanyaannya itu adalah apakah Prabowo itu sudah terlepas dari bayang-bayang Jokowi atau tidak. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ingin mengkonfirmasi bahwa ketika Prabowo sudah dilantik, ya Prabowo memang sudah harus menegaskan dirinya adalah Presiden Republik Indonesia yang tentunya semua orkestrasi, semua kebijakan politiknya itu murni yang kemudian diputuskan oleh Prabowo dengan para jajaran-jajaran kabinetnya, bukan karena ada bayang-bayang ataupun pengaruh dari mantan-mantan presiden sebelumnya.